di Fairport. Hari ini kita mau ngobrolin nih tentang kuliah online selama pandemi. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Vera Gita Andini dari jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Di sini saya bersama dua orang teman saya dari Universitas Negeri Semarang dan Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Halo, nama saya Sulistiani Trinamawati dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saya Arvinda Anggreni dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini kan kita dari awal kan pertama kuliah kan, masuk kuliah udah online nih. Kan kuliah online, apa sih suka dukanya kalian di universitas masing-masing buat kuliah online? Sebenarnya dari siapa dulu nih? Arvinda deh. Dan menurutku sukanya itu ya kalau mungkin lebih hemat biaya gitu ya kan. Kalau kita ngekos itu kan pengeluaran lebih banyak dari segi makanan, penyewaan tempat. Dukanya itu mungkin ada beberapa mata kuliah yang sulit dipahami seperti matematika, statistika, begitu sih. Dari Sulis. Saya sukanya itu yaitu pertama hemat tentang biaya, terus juga mudah di rumah aja. Terus kalau dukanya itu ya banyak tugas, setiap minggu ada, dan banyak mata kuliah yang bingung atau susah dipahaminya. Kalian di kuliah online ada ikut organisasi atau UKM gitu? Kalau saya belum, karena saya fokus sama kuliahnya dulu. Arvinda? Kalau dari saya sendiri udah ada beberapa organisasi sama UKM, magang di UKM juga, karena kalau di sistem fakultas saya itu kayak poin gitu. Nah, poin itu didapatkan dari mengikuti organisasi, kepanitiaan, sama UKM yang ada di fakultas. Jadi lebih baik ngejar di awal tuh poinnya daripada nanti di semester akhir yang takutnya mepet sama tugas akhir gitu. Cara bagi waktunya di kuliah online itu gampang nggak sih kalau ikut organisasi? Ya gampang-gampang susah, cuma kadang peraturan di organisasi tersebut tuh kayak paling rapat malam, gak mungkin tabrakan sama jam kuliah gitu aja sih. Berarti masih aman Masih ya? aman. Masih Gak aman. tahu nanti semester akhir gimana. Udah ada pengumuman buat itu nggak, offline, kuliah offline? Kalau dari rumor-rumornya tuh dari Desember ini Desember? Iya, Desember, luring sama daring. Jadi yang luring khusus daerah dekat kampus, kalau yang daring di luar kampus gitu. Berarti kita dari Pemalang Ngikutnya nanti. Iya. Tapi kalau dari UNES sendiri itu sudah ada pengumuman. Terus bisa dikatakan habis UTS ini UNES sudah memulai daring dan luring. Jadi itu sebagian 50%-nya itu ikut luring dan 50%-nya itu ikut daring, tergantung sama jurusan dan mata kuliahnya dosen pengampunya itu. Kalau dosen pengampunya siap untuk langsung tatap muka di kampus ya bisa jadi, soalnya di jurusan saya itu sudah diterapkan itu dan akan dimulai sebentar lagi. kalian udah siap kalau offline? Ya, siap-siap juga ya. Iya. Mungkin siap-siapnya tuh kayak seneng gitu ketemu teman-teman, kayak interaksi langsung lebih nyata gitu kan. Iya. Daripada di rumah rebahan kayak gitu, maksudnya kayak lewat virtual kayak berasa ngomong sama patung gitu. Wait a minute. Maksudnya kayak maksudnya ngomong kayak gini doang gitu. Kalau asli kita ketemu asli kan lebih deket kan, lebih kenal. Oh ini si A, oh ini si B. Kalau di itu kan paling hanya sekedar kenal nama doang, belum tahu bagaimana karakteristiknya teman-teman kita gitu. Kan ini tadi kan dari UNES, dari Unsur udah tahu kan mau laksanain dari kapan. Kalau dari Undip sendiri bagaimana nih? Ini dari jurusan aku doang ya. Iya. Di ilmu perpustakaan katanya kan udah ada
pengumuman kalau yang kuliah offline itu dikhususkan buat angkatan 2019 sama 2021, malah 2020-nya itu nggak dilaksanain karena masih belum perlu kali ya. Iya, jadi ya gitulah, adik tingkat dulu didahulukan. Oh iya, kayak ngalah gitu ya Iya, sama adik ya. ngalah aja. Tapi beda sama UNES. Kalau UNES itu diwajibkan semester 3 ke atas. Jadi kalau buat maba-maba nih itu belum bisa ke UNES langsung atau offline gitu. Berarti oke, dari Unsur sendiri beda juga. Iya. Kayaknya setiap univ Univ itu itu beda. beda. Nah, kalau di Unsur sendiri tuh kayak diutamain 2020 sama 2021. Oh. Nah, terus sama apa namanya, kalau masih di bawah umur 21 tahun harus izin dulu ke orang tua. Jadi syarat itu tuh harus kayak tergantung orang tua juga. Nih kalau kuliah online gini kan banyak tugas kan tadi ngomong. Itu kalian itu lebih prefer ke tugas individu atau tugas kelompok gitu? Ke mana? Ke siapa? Ke Saya. UNES dulu. Kalau saya itu lebih prepare ke tugas kelompok sih, karena kalau susah itu bisa dikerjain bareng-bareng, walaupun ada teman satu kelompok yang ambis, ada yang santai, ada yang nggak ngurusin sama sekali, tapi lebih baik itu. Kalau tugas individu itu susah, mau tanya nanti takut kopas, mau apa takut nanti disalahin sama dosen, jadinya itu lebih prepare ke tugas kelompok karena bisa saling bantu satu sama lain. Kalau tugas individu kalau mau tanya kan mesti kan bingung, kita cari juga bingung, jadi lebih baik lebih prepare ke tugas kelompok. Kalau Vinda? Kalau dari saya sendiri ya 50-50 ya, soalnya pas semester 1 itu kebanyakan individu gitu. Jadi kayak mungkin dari semester 1 udah kebanyakan individu, jadi udah biasa. Kemudian terus semester 2-nya malah kebanyakan kelompok. Nah, jadi kayak apa aja dinikmatin gitu lah. Intinya 50-50, belum terlalu menonjol sih mana yang berat mana yang enggak gitu. Kalau kuliah online gini kan biasanya diadakan Zoom atau Meet gitulah. Kalian ngerasa bosan nggak sih kalau kuliah online gitu? Kan cuma gitu-gitu doang. Kalau nggak diskusi lewat chat gitu. Dari Sulis? Kalau dari saya, kalau di saya itu untuk pertemuan pertama merasa jenuh sih sebenarnya, jujur. Soalnya kayak pertemuan pertama itu diadakan Zoom, nanti pertemuan kedua sampai mau menjelang UTS itu ya udah nggak ada Zoom lagi. Kadang tergantung dosennya juga, ada yang mau lewat Zoom, ada yang enggak, nanti diskusi lewat Elena kan. Terus juga ya kayak gitu, terus banyak dikasih tugas, kadang dosen hanya memberi materi udah dan tugas, dan tidak ada pertemuan kayak tatap muka lewat Zoom apa Meet, tapi terkadang juga ada. Tapi kalau Zoom gitu buat UNES sendiri sering on cam nggak sih? Buat mahasiswa juga tergantung sama dosen sih Nggak sebenarnya. diharuskan ya? Iya, kadang nggak diharuskan buat off cam apa on cam gitu, tapi kadang ada salah satu dosen juga untuk mewajibkan on cam, karena walaupun situasi kondisi rumah kalian atau kondisi wilayah kalian kayak jaringan lemot apa itu harus on cam, karena biar tahu dosennya. Kalau off cam malah bisa dinyatakan tidak hadir saat perkuliahannya. Itu hanya dosen-dosen tertentu sih, ada juga yang dosen santai nggak pernah Zoom sama sekali sampai UTS ini juga ada. Lewat chat ya berarti. Ya. Kalau Vinda? Kalau dari aku sendiri tuh ya namanya juga manusia, pasti ada rasa bosannya gitu. Iya. Tapi kalau di awal-awal karena kalau Uns itu kayak kebalikannya gitu loh, kebanyakan Zoom-nya daripada nggak ada Zoom-nya gitu. Jadi kalau mengenai on cam atau enggak on camnya itu tergantung dosen. Dari awal itu dosen kayak bikin sistem kontrak pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa dosen yang mewajibkan on cam, ada yang enggak. Jadi ya begitu, tergantung dari dosennya. Terus kalau bosen ya pasti ada sih. Ya namanya cuma duduk ngeliatin HP, laptop, ya gitu. Buat ngomongin kalau
pemahaman ya, lebih paham ketika meet. Mesti kan kalau meet Zoom atau itu kan dijelasin kan sama dosennya, itu bakal lebih paham daripada chat. Tapi lebih deg-degan nggak sih kalau on cam gitu buat mahamin, barangkali ditunjuk, tiba-tiba ditunjuk kan deg-degan kan. Iya. Dari Sulis gimana tuh? Kalau dosen memberi materi itu ya pahaman meet ya pastinya. Kalau lewat Elena atau apa kan hanya memberi materi kayak berupa PDF, terus suruh mahamin sendiri, nyari sendiri, apa sendiri. Itu juga kalau kita mau tanya teman, kadang teman juga banyak yang nggak paham, jadinya bingung. Nah terus Sama-sama nggak paham. iya, kalau kita kan kalau Zoom atau Meet kan juga bisa, kalau kita bingung nih apa segala macam tentang materi yang dosen menyampaikan, kita kan bisa tanya itu sama dosennya, itu bagaimana sih Pak, itu bagaimana sih Bu, kan bisa kayak gitu. Nanti lebih bisa dijelasin lebih detail sama dosen, dan itu sih mudah. Tapi kadang juga deg-degan kalau tiba-tiba ditunjuk, kadang masih lemot apa karena nggak fokus sama materi, tiba-tiba oh iya kamu jawab ini apa itu pasti deg-degan sih. Dari Vinda sendiri gimana tuh? Oke, kalau dari aku sendiri lebih kayak argumen dari Sulis ya, lebih seneng Zoom gitu, lebih jelas gitu. Bahkan ada beberapa dosen di Unsud, terutama di jurusanku itu kayak bikin rangkuman nanti di-share ke mahasiswanya itu kayak sebuah kayak sebuah kebanggaan sendiri gitu, kayak rela gitu kan demi mahasiswa. Iya, kadang ada yang bikin video nanti di-upload di YouTube, ini nanti buat tambahan materinya kayak gini dan lain sebagainya. Itu sebuah kayak kebanggaan sendiri. Mungkin itu nilai plusnya dari dosen itu. Nah, lebih paham gitu kan daripada kita memahami sendiri, kayak apa yang dikatakan Mbak Sulis gitu. Terus masalah deg-degan, alhamdulillahnya Nggak pernah. nggak ada dosen pernah. yang suka nunjuk-nunjuk. Paling mungkin sepengetahuanku itu kayak mungkin yang ada di layarnya aja gitu. Iya, Jadi sebenarnya gitu. yang penting mungkin nggak speak up aja, kita nggak bakal muncul di layarnya. Kadang aku sukanya off cam karena ya pertama jaringan sih pastinya. Kadang kalau itu mati listrik atau apa itu berpengaruh besar sama jaringan, jadi ya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau udah alfa ya udah alfa karena itu jaringan. Iya sih, itu minusnya dari online ya. Iya. Keluh kesahnya. Benar, Mungkin suka-suka. tambahan juga kayak boros di kuota. Iya. Ya. Soalnya aku sendiri pribadi ya 1 minggu itu bisa 100.000. Iya, Tapi benar. dapat Dari Kemendikbud nggak sih? Iya, dapat Kemendikbud. Kadang kan ya namanya mahasiswa nggak mungkin lah buka Iya. cuma pembelajaran doang kan, pasti ada Kadang, rasa pengen buka Instagram, sosial media lainnya, TikTok kan. Apalagi ada tugas yang suruh ngerangkum di YouTube kan juga butuh kuota. Nah, Apalagi YouTube itu nggak bisa di-download untuk pas offline apa gimana gitu. Ya itu salah satu minusnya online tuh dari kuota. Walaupun iya emang dapat Kuota dan tambahan jaringan, dari iya. kuota dari Kemendikbud kan. Cuma kayaknya tuh untuk 1 bulan itu kurang. Itu dari kuota bantuan itu hanya cukup kayak 2 hari, 3 hari apa 5 hari paling Kalau lama. itu padat ya jadwalnya. Iya, kalau padat, kalau setiap hari nih Zoom terus. Kadang saya juga pernah kayak gitu. Kadang juga enggak. Jadi tergantung pemakaian aja sih sebenarnya Zoom. Kan yang paling boros itu kan adalah Zoom. Zoom itu Iya, Zoom banyak emang banget. nguras kuota bang. Kadang juga kan kuota Kemendikbud tuh kayak walaupun sama-sama jaringannya dari Iya. satu kartu tuh, cuma kadang rasa ngelemot gitu. Iya, kadang juga lemot kalau mau Kan- ngirim tugas. Benar. Susah Panik banget tuh, padahal panik. Buka. pasti Sampai bentar lagi lemot. deadline gitu. Bener. Kadang lemot padahal nggak mati listrik atau Iya. apa, jaringan tetap 4G tapi ya tetap kayak gitu, jadinya ya susah. Nah, itu yang salah satu mendorong beli kuota sendiri. Sendiri. Buat terakhir nih, dari kalian ada pesan atau kesan nggak sih buat dari jurusan kalian masing-masing saat kuliah online? Dari Sulis. Kalau aku kesannya itu ya
enak, dapat teman baru tapi walaupun belum pernah ketemu sama sekali ya. Terus enak juga sih, juga meningkatkan nilai. Itu lebih penting daripada offline kayaknya. Soalnya kakak Jujur banget. iya kan, kadang kan kayak gitu, kalau offline nilainya IPK-nya itu rendah, nanti kalau offline pasti kan banyak yang tinggi, Iya. bisa-bisa kumplot A atau apa. Itu sih kesannya, bisa gimana ya, bisa Lebih meningkatkan. meningkatkan nilainya. Terus kalau pesannya sih ya tugasnya ya tugasnya itu nggak usah mepet deadline. Deadline-nya yang panjang panjang gitu. ya, Tapi apalagi tetap have fun kan. have fun sih. Fun. Terus ya sebenarnya harus dinikmatin gitu Iya. ya. Mau sekeras Mumpung masih apapun. Online gitu, nikmatnya itu Iya. biar mempertinggi nilai aja sih sebenarnya. Meningkatkan. Buat Vinda Kayak gimana? dari aku sendiri mungkin pesan pribadi buat aku sendiri ya. Iya. Semangatnya mungkin ditingkatkan biar kayak semester awal gitu Iya, kan. iya. Pas semester Excited, awal, ya. benar. Pas semester awal kan semangatnya tuh Membara. membara kan. Menggebu-gebu. Ya udah gitu aja ininya biar sampai semester akhir pun begitu. Jadi Dipertahankan ya. wush 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 langsung tuh wisuda mantap. Ya, kalau bisa sih cepat ya, nggak usah lama sampai 7 tahun 8 tahun. Bismillah Tuh, kumlot. bismillah. Iya, bismillah kumlot. BTW nih, kalau dari Vera gimana nih? Kesannya ya tetap have fun sih, harus dijalani. Itu kan nggak terlalu berat yang harus kita ngeluarin apa tenaga fisik yang terlalu berat kan ya. Jadi tetap have fun. Kalau pesannya ya semangat sih buat diri sendiri, buat nggak terlalu males-malesan gitu ngerjain tugas, biar nggak terlalu menumpuk kalau tugasnya banyak. Oke, kalau menumpuk dijejer aja ya. Iya, Bunda. buat dijujur. Udah ya, dari kita cukup sampai di sini, ketemu lagi nanti. Dadah. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz. Niggas say they